Cara bersyukur yang benar itu seperti ini. Sebelum kita membahas ke materinya, yuk duduk sejenak sambil rilekskan tubuhnya, pejamkan matanya dan dengarkan intro dari saya ini. Ini spesial untuk kamu. Selamat datang di hari yang indah. Selamat datang di hari yang penuh berkah. Selamat datang di hari yang penuh kasih dan sayang. Selamat datang rezeki yang berlimpah. Selamat datang keberuntungan. Selamat datang kesuksesan. Terima kasih untuk hari yang indah. Ini cerita saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo, apa kabar? Ada saya kembali, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, jadi untuk pembahasan materi hari ini, kita akan membahas cara bersyukur yang benar tanpa basa-basi. Yuk langsung kita bahas. Pernah nggak sih kalian punya pikiran seperti ini? Kenapa sih hidup saya tuh gini terus? Gak ada kemajuan, orang-orang udah pada di atas, udah pada sukses, lah saya, kalau nggak sedih, gagal, kecewa, kan jadinya bikin emosi terus. Hayo, ada nggak? Atau kalian punya rasa yang seperti ini? Misal, melihat temennya yang maju, punya pekerjaan yang bagus, gaji yang gede, aktif di sosial media, pas kamu gak sengaja tuh lihat status dia yang sedang bahagia, kamu malah jadi kepanasan. Hayo, ada nggak? Atau ada juga yang seperti ini. Udah dikasih nikmat yang lebih sama Tuhan, pekerjaan yang mapan, tapi dia selalu merasa dirinya itu kekurangan terus. Selalu mengeluh, ada temen yang kesulitan datang, minta tolong, bukannya dia ditolongin, malah dia berbohong, dia bilang nggak ada. Atau dia bilang kebutuhan dia jangan disamakan karena mungkin kita berbeda. Ada nggak sih yang seperti ini? Nah, kalau misalkan ada, tahu nggak sih? Tuhan itu merupakan zat yang paling berkuasa dan paling besar yang memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Sebab itulah kita sebagai umatnya harus selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam Islam merupakan salah satu bentuk terima kasih atas segala nikmat, rezeki, kehidupan, kesulitan, dan kebahagiaan yang kamu dan kita terima. Jadi seperti ini teman-teman, cara bersyukur kepada Tuhan dengan benar, dengerin baik-baik ya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatmu. Saya ulangi ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatmu. Meskipun Tuhan meminta hambanya untuk bersyukur, tapi bukan berarti Tuhan membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Sebab tanpa manusia bersyukur kepada Tuhan, Zat yang maha kaya, maha terpuji, dan maha berkuasa itu tetaplah Tuhan. Tapi, ada tapinya nih. Tuhan memerintahkan umatnya bersyukur karena demi menambah kenikmatan manusia itu sendiri. Jadi kita akan kembali ke pertanyaan di awal tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih kalian punya pikiran seperti ini? Kenapa sih hidup saya tuh gini terus, gak ada kemajuan? Orang-orang udah pada di atas, udah pada sukses. Lah saya kalau nggak sedih, gagal, kecewa, kan jadinya bikin emosi terus. Hayo, ada nggak? Jadi jawabannya ini ya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia kurang bersyukur teman-teman. Coba kalau misalkan dia dikasih cobaan, mohon maaf, yang berat sama Tuhan gitu kan ya. Udah, nikmatin aja, syukurin aja. Ubahlah pemikiran-pemikiran kita yang negatif tuh. Jangan hanya dengan karena sebuah rasa yang tidak diinginkan, pikiran kamu tentang hidup kamu tuh jadi gak ada maknanya gitu loh. Berikanlah ruang untuk merenungi diri kamu sendiri, supaya kamu dapat memiliki pemikiran dan perasaan yang positif. Terus gimana dong Mbak caranya?
supaya kita dapat bersyukur. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dengan bersyukur, kita akan lebih memaknai segala sesuatunya dengan pikiran dan perasaan positif. Karena kalau kamu berpikiran positif, segala sesuatu yang kamu alami akan tergantikan oleh sugesti-sugesti yang positif. Dan kalau kamu kebanyakan mengeluh, sering mengucapkan hal-hal yang negatif, yang pernah atau selalu terjadi dalam kehidupanmu, ya jadi yang kamu tarik dalam kehidupanmu itu hasil dari mantra kamu sendiri. Sadar nggak sih? Coba saya mau tanya, berapa kali kamu mengeluh dalam sehari dan berapa kali kamu ucapin syukur dalam sehari? Kayaknya keluhan kamu itu ada di 99% dan untuk rasa syukurnya itu ada di 70%. Betul nggak? Mengeluh itu jangan dijadikan hal yang lumrah. Mengeluh kepada diri sendiri, mengeluh di postingan sosial media, atau mungkin mengeluh dengan bertukar cerita dengan teman-teman yang mohon maaf sama-sama dalam keadaan yang sama seperti kamu. Dari mulai sekarang, yuk kita hindari hal yang seperti ini. Jadi, inti dari jawaban yang pertama untuk pertanyaan di awal cerita tadi itu adalah banyak-banyakin bersyukur dan ubah pikiran kamu ke hal-hal yang positif. Oke? Pasti yang terlintas dalam benak kamu seperti ini. Ah, ngomong mah gampang, Mbak. Kayak gitu, nyuruh kita nikmatin hal-hal yang jelas sangat nggak enak sekali untuk dirasakan. Coba deh kalau misalkan hal ini terjadi sama Mbak. Gimana tuh rasanya, Mbak? Mbak juga pasti bakalan mengeluh sama kayak kita. Iya, saya sangat mengerti dengan perasaan kamu, bagaimanapun itu. Karena saya juga sebagai manusia, pasti sama pernah mengalami hal yang serupa. Iya, sama seperti kamu. Saya pernah ngalamin hal-hal yang seperti ini. Memang tidak mudah, tapi cobalah dulu praktekkan. Insya Allah lambat laun kamu pasti bisa kok. Beneran deh, ini fakta soalnya. Ini emang benar-benar pernah saya alami dan saya praktekin juga. Dan alhamdulillah saya pun bisa. Tidak ada salahnya kan kalau saya ingin berbagi pengalaman dan memberikan beserta jalan keluarnya dari permasalahan hidup yang sedang kamu alamin? Karena saya tidak ingin melihat teman-teman saya terpuruk. Tiap hari ceritanya itu-itu terus. Coba deh praktekin ini. Dan jika kamu berhasil, kamu baru boleh deh ceritakan kehidupan kamu yang baru dengan penuh kebahagiaan kepada saya. Oke? Sekarang untuk cerita yang kedua. Kalian punya perasaan yang seperti ini nggak? Lihat temennya maju, punya pekerjaan yang bagus, gaji yang gede, aktif di sosial media, pas kamu gak sengaja lihat status dia tuh yang sedang bahagia, kamu malah jadi kepanasan, hayo, ada nggak? Nah, ini jawabannya nih, ini sama nih, ini juga termasuk orang yang gak pernah bersyukur. Kenapa coba? Bukankah hidup kamu lebih bahagia daripada orang yang bekerja? Kamu enak loh kerja kamu itu santai, cuma pegang-pegang HP, lihat-lihat status, scroll sana, scroll sini. Tapi kenapa pas kamu lihat pencapaian orang lain, kamu langsung iri, langsung punya perasaan yang tiba-tiba muncul rasa kebakaran? Nah, itu karena kamu tidak bersyukur dengan apa yang sedang kamu nikmatin saat ini. Bagaimana Mbak cara supaya kita tidak memiliki rasa penyakit hati seperti iri, dengki, fitnah, atau takabur? Caranya sama loh, cuma banyak-banyakin bersyukur aja, banyak istighfar. Sekarang untuk pertanyaan cerita yang ketiga, atau ada juga yang seperti ini. Udah dikasih nikmat yang lebih sama Tuhan, pekerjaan yang mapan, tapi dia selalu merasa dirinya itu kekurangan terus. Selalu mengeluh, ada temen yang kesulitan datang minta tolong, malah berbohong. Bukannya ditolong, dia bilang selalu nggak ada. Bilangnya itu kebutuhan dia jangan disamakan karena mungkin kita berbeda. Ada nggak yang seperti ini? Oke, jadi untuk jawabannya itu tahu nggak sih? Kalau bersyukur itu dapat menambahkan nikmat dan mengingkarinya dapat mendatangkan azab. Selain itu, dengan bersyukur maka Tuhan akan mengingat umatnya sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Nauzubillah ya. Tapi kenapa sih kebanyakan manusia kalau nggak takut uangnya habis karena untuk menolong, dia selalu berbohong. Bisa saja kelebihanmu itu ada rezeki orang lain loh di dalamnya yang harus kita tolong sebagai sama. Beneran deh, orang yang seperti ini sangat disayangkan sekali nih. Oke, mungkin kenapa kamu tidak mau memberikan pertolongan itu? Bisa saja mungkin karena kamu takut ya, misal kamu punya pengalaman ketipu dulunya mungkin, atau banyak orang yang ditolong tapi malah nggak tahu diri, atau mungkin ada juga ya yang kamu pengen orang itu kerja aja gitu kan, supaya bisa menghasilkan uang. Nah, kamu mendapatkan uang juga dengan susah payah, mungkin itu kali ya, yang menjadi alasan kamu yang sebenarnya. Kenapa sih kok jadi kamu yang ngatur? Sadar nggak sih? Kamu dikasih rejeki yang lebih sama Tuhan, tapi kamu masih kekurangan. Dan ketika ada yang meminta pertolongan sama kamu, tapi malah kamu tolak. Dan bahkan mohon maaf nih, mungkin kamu sampai berbohong kalau kamu juga tidak ada. Tapi pas di hari itu juga, kamu posting makan enak. Dan kamu posting orang yang gak kamu tolong itu di sosial media kamu. Di mana letak hati kamu sebagai manusia? Coba deh bayangin, bagaimana kalau misalkan posisi itu ada di posisi kamu. Tuhan memberikan rezeki yang lebih untuk kamu karena Tuhan percaya sama kamu. Tapi, kenapa kamu tidak percaya dengan janji Tuhan yang dituliskan di Quran Surat Ibrahim ayat 34? Yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Tuhan, tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari atau nikmat Allah. Jadi kalau misalkan kamu nih pengen tolong menolong, jangan sampai mikirin timbal balik dari manusia. Udah, ikhlasin aja. Apa yang kita beri atau apa yang kita tolong, biarkan Allah yang menggantikannya. Kenapa kamu punya perasaan tidak ingin menolong? Karena kamu takut keringat kamu gak tergantikan. Artinya, kamu gak yakin sama Tuhan bakal digantikan dengan rezeki yang lebih besar. Benar gak sih? Kalau gitu, cara bersyukur yang benar itu seperti apa, Mbak? Oke, yang pertama, mengucap syukur dan menjaga lisan dengan senantiasa berkata baik. Contohnya, lalu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah setiap kali menerima kebaikan atau rezeki, kabar gembira, dan kenikmatan lainnya. Cobaan juga sama, termasuk nikmat, ya. Jadi ya udah, kita berprasangka baik aja sama Tuhanmu. Apapun cobaannya, di balik itu pasti akan ada hikmahnya kok. Jadi jika kamu dapat cobaan yang gak enak nih, kamu bilang seperti ini aja. Terima kasih ya Allah, mungkin ini pilihanmu. Ini yang terbaik menurut versimu. Saya ikhlas dan saya terima, karena saya hanya sebatas ciptaanmu yang harus tetap mensyukuri apapun itu dengan pemberianmu. Dengan segala ketetapanmu, saya yakin semua akan indah pada waktunya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kamu nih dapat cobaan, udah ucapkan seperti itu aja. Jangan ngeluh-ngeluh, oke? Selain mengucap syukur, kita juga harus mengimbanginya dengan perkataan baik ya, atau menjaga lisan kita. Sebab menjaga lisan dengan selalu mengatakan hal-hal baik agar tidak merugikan atau menyakiti hati orang lain. Itu juga termasuk bentuk syukur. Jadi kalau misalkan kita udah punya rasa syukur ketika ada orang yang meminta maaf atas kesalahannya pada orang lain, terutama pada Tuhan, orang yang bersyukur tidak akan keberatan untuk saling memaafkan. Itu. Kalau kamu masih punya rasa dendam-dendaman atau rasa yang gengsi-gengsian, berarti itu artinya kamu belum memiliki rasa syukur. Paham ya? Oleh sebab itu, jika perkataan kita pernah menyakiti hati orang lain, meskipun itu udah lama gitu kan ya, yuk segeralah minta maaf dan memohon ampunan kepada Tuhanmu. Dengan begitu, hubungan antar sesama manusia dapat terjalin dengan baik, dan Tuhan pun akan memberikan ampunan kepada hambanya yang ingin berbuat baik.
Jika orang itu masih tidak mau memaafkan kita, udah serahin aja sama Tuhanmu. Yang penting kita sudah berani mengakui kesalahan kita dan mau meminta maaf kepadanya, ya. Oke, sekarang yang kedua. Menyadari bahwa nikmat yang diberikan Tuhan tidak terhingga. Seperti yang diceritakan di poin nomor 3 tadi, ini tamparannya. Di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Tuhan, tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga, tidak mendustakan kenikmatan yang Tuhan berikan. Jadi kita harus tetap mengolah hati untuk tetap bersyukur dan berada di jalan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Namun ini adalah penting. Mereka yang mengontrol hati dan diri agar selalu bersyukur, hidupnya pasti akan jauh lebih bahagia, terlepas dari jumlah harta dan tahta yang dimiliki dunia. Sebab sukses dan kaya raya belum tentu membuat seseorang lebih mudah bersyukur dan merasa bahagia menjalani hidup. Benar nggak sih? Lebih dari itu, ungkapan syukur ini harus dipanjatkan dari hati karena tiada manusia yang dapat menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan Tuhan. Seperti yang bunyi di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Yang artinya, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Bunyi ayat tersebut diulang hingga 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Masya Allah. Bukan tanpa maksud surat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan menantang manusia untuk berbuat jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Mulai dari bernapas, mendengar, merasakan, dan yang lainnya. Tentu itu semua tak bisa diukur menggunakan angka loh. Oleh karena itu, Tuhan sangat membenci orang-orang yang dengan perilakunya itu tidak bersyukur. Jadi, buat orang-orang yang tidak pernah bersyukur tersebut, termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur, atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterima dari Tuhannya. Cara bersyukur kepada Tuhan dengan melalui hati dapat dilakukan dengan bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Mereka yang udah bersyukur pasti akan memiliki jiwa yang ikhlas dalam menerima kesenangan dan kesedihan. Beneran deh. Mereka tidak akan berkeluh kesah lagi atas kekurangan atau ujian yang diberikan Tuhannya kepada dia. Melakukan cara bersyukur kepada Tuhan juga menjadikan kita lebih sabar dari mereka yang tidak bersyukur. Oleh karena itu, dalam ilmu tasawuf, syukur adalah suatu makom atau tingkatan tertinggi dan hanya bisa dicapai oleh mereka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sekarang yang kelima ya, berbagi rezeki, ilmu, kebahagiaan, dan kebaikan. Lakukanlah aktivitas fisik yang bisa dilakukan sebagai cara bersyukur dengan membuat orang lain senang, apapun itu ya. Pernah nggak teman-teman menerima undangan syukuran? Nah, itu adalah contoh bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan nyata. Dengan memberikan rezeki kepada sesama, maka akan membuat orang lain senang dan bahagia. Betul nggak? Sikap syukur kepada Tuhan melalui aktivitas fisik ini tercantum dalam Quran Surat Al-Duha ayat 11, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila teman-teman mendapatkan kebahagiaan, maka sebaiknya berbagilah dengan orang sekitaran ya. Saya ulangi, sikap syukur kepada Tuhan melalui aktivitas fisik ini tercantum dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila teman-teman mendapatkan kebahagiaan, maka sebaiknya berbagilah dengan orang-orang sekitaran ya, agar mereka turut merasakan kebahagiaan, mendoakan, dan mendapatkan keberkahannya juga ya. Kegiatan ini sering disebut dengan tahadus binikmah. Meskipun begitu, pastikan nih, untuk tidak berlebihan dalam merayakan kegembiraan ya teman-teman. Sebab ditakutkan rasa syukur itu berubah menjadi pamer atau tidak ikhlas. Hal-hal yang dimaksud ikhlas ialah tidak ada niat lain kecuali beribadah kepada Tuhanmu.
Selain itu, bersyukur kepada Tuhan juga bisa dengan cara meningkatkan ibadah kita. Nabi Muhammad SAW aja nih, yang telah dijamin masuk surga pun, dia tetap rajin beribadah loh. Melebihi siapapun di dunia, bahkan hingga kakinya bengkak pun, hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, semata sebagai apa ya? Sebagai bentuk syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu Nabi loh. Kita ini apa? Hanya sebagai manusia, manusia biasa. Yuk tingkatkan lagi ibadahnya, tingkatkan lagi rasa syukurnya, supaya hidup kita lebih damai, ya. Sekarang yang keenam nih, menjaga nikmat dari kerusakan. Sekarang yang keenam nih, menjaga nikmat dari kerusakan. Tuhan memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan karunia yang melimpah. Maka, sebaiknya gunakan kenikmatan tersebut untuk menjaga hati, lisan, dan perbuatan agar tetap di jalan yang benar. Contohnya ya, kurangi perkataan-perkataan yang tidak terlalu penting supaya kita dapat menjaga hati dan lisan kita. Terkadang lisan itu tanpa kita sadari tuh sering banget melukai hati seseorang ya. Makanya mulai dari sekarang lebih baik kita menjaga lisan ya, kurang-kurangi aja perkataan-perkataan yang tidak terlalu penting, lebih baik kita diam saja. Kalau misalkan ada yang kita obrolin ya kita jawab, kalau misalkan nggak ada yang perlu kita obrolin ya udah kita nggak usah apa sih namanya ngobrol ke sana kemari. Dah, diam aja ya. Terus misal Tuhan telah memberikan kesehatan, maka kita wajib menjaganya dan berolahraga secara teratur, memakan makanan bergizi dan menjaga tubuh supaya terhindar dari penyakit. Betul ya. Jadi kita itu nggak usah nunggu sakit dulu, baru berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan menjaga kesehatan tubuh. Nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu mesti menjaga kesehatan tubuh kita itu dikala sehat teman-teman ya. Jangan pas udah terkena penyakit, baru kalian mau loh berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nggak seperti itu konsepnya ya. Nah, sekarang yang ketujuh, menjaga keimanan dengan beribadah dan bersyukur kepada Tuhan melalui harta benda. Ini gimana nih maksudnya Mbak? Jadi gini, bersyukur juga dapat dilakukan melalui harta benda. Ini maksudnya kita dapat melakukan dengan cara mempelajari, mengamalkan, atau dengan cara berdakwah. Ya. Selain itu juga bisa dengan cara berjihad, membela Islam dan kaum muslimin seperti misal membangun masjid dan musola, membangun sarana pendidikan, membantu fakir miskin dan orang terlantar. Nah, kalau bersyukur melalui harta benda yaitu dengan cara seperti kita membagi-bagikan makanan gitu kan ya, zakat, menyantuni anak-anak yatim dan berinfak ke masjid dan yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat nih tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kira-kira ada nggak sih dari diri kamu? Jika ada, segera perbaiki ya. Yuk kita lanjut. Langsung aja kita lihat di poin nomor 1. Tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya yang nomor 1 yaitu dia tidak bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dan mereka juga suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sekarang poin nomor 2 ya, untuk tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya. Mereka selalu mengeluh dalam segala hal. Sekarang poin nomor 3, tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, yaitu adalah orang-orang yang suka menolong dan membantu orang lain karena mengharapkan imbalan. Nah, sekarang kita lanjut ke poin nomor 4. Tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya yaitu mereka yang selalu bersikap pesimis. Oke, lanjut ke poin 5, tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya adalah seseorang yang menganggap kecil nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang poin yang keenam, tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya yaitu kikir atau pelit ya. Oke, sekarang poin yang terakhir ada di nomor 7, tanda-tanda seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, yaitu selalu menginginkan milik orang lain. Nah, kira-kira ada nggak sih salah satu dari diri kamu yang sama seperti itu?
Oke teman-teman, jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang kufur nikmat ya teman-teman. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 pun telah dijelaskan bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan. Jangan sampai menjadi kufur kepadanya dengan mengingkari nikmat-nikmatnya dan menggunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Oke, jadi meskipun kita sedang ada dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengucapkan terima kasih kepada Tuhanmu di setiap pagi setelah kamu bangun tidur ya. Lalu ucapkan rasa sayang kamu kepada orang-orang terdekatmu dan buatlah jurnal yang menuliskan hal-hal kecil yang bikin kamu tersenyum setiap hari. Dengan catatan jangan sampai kamu menuliskan kesedihanmu di dalam jurnal tersebut ya. Dan yang terakhir, berbagilah dengan sesama dan saling tolong-menolonglah. Karena hal itu tidak akan membuat kamu menjadi tambah berkurang, justru malah akan menjadi tambah berlimpah. Oke, sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video saya ini, coba klik dulu jempol ke atasnya. Udah? Oke, terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa di-share ke teman-teman terdekat kalian atau kepada pasangan kalian ataupun kepada keluarga kalian ya, supaya video ini menjadi tambah berkah ya, supaya kamu mendapatkan berkahnya dan pahalanya juga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan. Amin. Oh ya, ini yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dinyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan materi berikutnya, oke? Masih ada saya, Siti Nurdianti, tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.